Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang di pertemuan manajemen kualitas sesi keempat. Kita mengambil topik budaya mutu. Ya, apa sih pengertian dari budaya mutu ini? Ya, untuk memahami budaya mutu terlebih dahulu, kita harus memahami budaya organisasi. Ya, budaya organisasi itu unsurnya apa aja? Ya, adanya peningkatan terhadap bisnis atau usaha supaya usahanya tetap berlanjut dan peningkatan. Ada nilai di dalam organisasi itu sendiri, ya, nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada dari pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan kepada setiap lini di dalam perusahaan. Ada model budayanya, ya. Ada tradisi di dalam organisasi, ya. Ada proses penyebaran budaya. Nah, budaya mutu itu ada sistem nilai di dalam organisasi, ada sistem yang dijalankan, ya, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan atau terus-menerus secara berkala. Budaya mutu itu ada nilai-nilainya, tradisi, prosedur, ada harapan tentang bagaimana mutu bisa dipromosikan di dalam perusahaan. Tujuannya apa sih budaya mutu? Ya, supaya membentuk lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus-menerus di dalam perusahaan. Nah, budaya mutu ini sering dibandingkan dengan budaya tradisional, ya. Itu menggambarkan akan sangat berbeda dibandingkan dengan budaya tradisional. Perbedaannya apa? Pada filosofi dari operasional perusahaan itu sendiri, ya. Dari tujuannya juga berbeda. Bagaimana pendekatan manajemennya atau perusahaannya itu juga berbeda. Sikap terhadap pelanggan akan berbeda, ya. Mungkin sikapnya dipelopori oleh yang tradisional, budaya tradisional sangat ditentukan oleh pemilik perusahaan. Namun pada saat pemilik berganti, maka sikap itu akan berganti, ya. Pendekatan pemecahan masalahnya juga berbeda. Hubungan-hubungan dengan para pemasok itu bisa sangat berbeda, ya. Bagaimana pendekatan peningkatan kerja juga berbeda. Nah, di dalam organisasi, ya, budaya karakteristik itu suatu organisasi itu memiliki budaya mutu juga, ya. Nah, organisasi itu bisa berorientasi untuk meningkatkan mutu itu dilihat dari kepuasan konsumennya. Adanya keinginan atau obsesi terhadap perbaikan kualitas yang secara berkala atau terus-menerus. Keinginannya selalu tulus dan masukan dan dengan memberikan atau mendapatkan umpan balik dari berbagai macam customer atau pelanggan. Nah, ada pendekatan kerja tim, ya, terhadap masalah dan proses. Kenapa dilakukan tim? Karena satu kepala itu atau lebih baik beberapa kepala untuk memiliki pecahan masalah dibandingkan dengan satu kepala. Itu kira-kira idiomnya. Ada kemitraan, kerjasama internal yang saling mendukung, ya. Rekan kerja itu dianggap sebagai konsumen internal, ya. Mereka melibatkan dan memberikan wewenang kepada karyawan secara berkala dan secara luas, ya. Namun sebenarnya di dalam praktek ada grand authority, tingkat-tingkat otoritas untuk setiap karyawannya, ya. Pendidikan dan pelatihan itu disediakan training supaya karyawan itu bisa beradaptasi dengan baik di setiap perubahan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Ya, ada standar kerja yang diharapkan tuh cukup tinggi. Nah, budaya mutu itu mengapresiasi pada prestasi pekerja, jadi diberikan penghargaan. Bagaimana kita mengaktifkan perubahan budaya? Coba terapkan TQM yang kita bahas di sesi sebelumnya, ya. Nah, perubahan budaya itu dapat dilakukan sebelum atau setidaknya paralel dengan pelaksanaan TQM tadi. Alasannya apa?
karena perubahan tidak bisa terjadi dalam lingkungan yang tidak bersahabat, ya. Nah, pendekatannya juga berbeda-beda dari setiap manajemen. Nah, perpindahan transisi perusahaan itu membutuhkan waktu, time, ya. Namun profit harus tetap dilihat juga. Nah, ada hasil yang positif yang harus ingin dicapai di dalam jangka pendek, kemudian jangka menengah dengan jangka panjang. Kita kemudian masuk pada konsep perubahan budaya. Nah, ini sangat sulit tantangannya, ya, tapi harus dilakukan. Peran pimpinan itu, seperti saya tekankan di sesi-sesi sebelumnya, itu sangat penting. Jadi kalau nanti Anda menjadi pimpinan perusahaan dan pemilik perusahaan juga, ya, pimpinan departemen juga itu selalu lakukan perubahan-perubahan yang signifikan memberikan keuntungan kepada perusahaan, ya. Nah, ini perlu dukungan ide kepemimpinan dari karyawan di semua tingkatan, ya. Jangan sampai karyawan dari bawah ada input untuk inovasi, ya, itu dihambat karena itu sebenarnya untuk menguntungkan bagi perusahaan. Nah, membangun sebuah budaya mutu itu seperti kayak membangun sebuah bangunan yang kokoh, semakin tangguh, semakin tinggi dan semakin sustain, berkesinambungan. Nah, pertentangan budaya mutu itu bisa banyak terjadi, sering terjadi kalau kurang disosialisasi, prosesnya tidak jelas, tujuannya, manfaatnya untuk karyawan, ya. Ada bentrokan yang di dalam gambaran Juran itu disebut clash between cultures, ada bentrokan, ya, dengan cara lama, cara baru, ya. Ada juga perbedaan persepsi perubahan di dalam suatu perusahaan. Bagaimana usulan perubahan tersebut memberikan persepsi yang sama atau tidak, ya. Bagaimana persepsi yang men-challenge perubahan tersebut. Nah, perusahaan atau Anda atau unsur-unsur di dalam perusahaan itu harus memfasilitasi perubahan. Satu langkahnya yaitu pola pikirnya harus baru, ya. Kedua, pahami kekhawatiran orang yang berusaha menentang. Misalnya perubahan dari desktop ke laptop. Waduh, saya mungkin ada unsur-unsur berpikiran negatif. 3, lakukan strategi promosi dari perubahan tersebut, ya. Nah, di materi berikutnya ada penjelasan bagaimana langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk memfasilitasi perubahan yang tadi saya sebutkan. Membangun budaya mutu itu melibatkan perencanaan dan aktivitas spesifik untuk bisnis dan departemen atau unit. Nah, ada fase transisi emosional seperti gambar yang kami siapkan di halaman 15. Ada transisi emosional, ya. Nah, tahap-tahapan perubahan budaya mutu, ya, itu seperti digambarkan Gooch and Davis, itu ada beberapa, ya. Diidentifikasi dulu, tulis rencana perubahan, kembangkan rencana perubahan, lalu lakukan, pahami proses transisi emosional, dan identifikasi orang yang berpengaruh dan buat untuk mereka menjadi pendukung Anda. Lakukan persuasion, dibujuk, pendekatan bujuk, ya, dan strategi pengenalan sosialisasi tadi, ya. Bagaimana mempertahankan budaya itu dijabarkan pada materi berikutnya halaman 17, ya. Nah, pasti ada tantangan, ya. Bagaimana supaya karyawan itu sadar sebagai budaya. Awalnya ada tantangan, tapi setelah itu kita harus mempertahankan budaya mutu dan kembangkan budaya mutu tersebut, ya. Nah, pastikan ada banyak bukti komitmen pimpinan. Perdayakan karyawan, dorong pengembangan diri dan inisiatif. Perhatikan juga, hargai perilaku yang cenderung untuk memelihara dan mempertahankan budaya mutu. Ya, appreciate them. Demikian sesi keempat tentang budaya mutu.
Semoga Anda mendapatkan manfaat ya dari sesi ini dan tetap sehat, tetap semangat. Kita masih ketemu untuk sesi berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh ya, kalau Anda menyukai, silakan klik like. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik ya pertanyaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.